Apakah semua yang diyakini oleh Yahudi Nasrani berarti salah? Saya tanya sama antum. Bukankah orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan mereka Allah? Kemudian datang orang bodoh mengatakan, lah kamu akidahnya sama dengan Yahudi Nasrani, meyakini Tuhan kalian adalah Allah. Ya. Bukan berarti semua yang diyakini oleh Yahudi Nasrani itu berarti salah. Yang menolak Allah di atas. Taib. Di antara syubhat mereka, syubhat yang pertama, seperti perkataan sebagian mereka yang mengatakan Allah di atas sama dengan orang Yahudi dan orang Ahlul Kitab, bahwasanya Allah di atas. Ya. Taib. Jawabannya mudah ya. Justru Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani meyakini Allah di atas itu menunjukkan fitrah. Ya. Sebagaimana dijadikan dalil oleh para ulama, bahwasanya semuanya Ahlul Kitab bahkan orang kafir meyakini Allah di atas. Kenapa? Karena itu dalil fitrah. Ya. Apakah semua yang diyakini oleh Yahudi Nasrani berarti salah? Saya tanya sama antum. Bukankah orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan mereka Allah? Kemudian datang orang bodoh mengatakan, lah kamu akidahnya sama dengan Yahudi Nasrani, meyakini Tuhan kalian adalah Allah. Ya. Bukan berarti semua yang diyakini oleh Yahudi Nasrani itu berarti salah. Sama, bukankah Yahudi Nasrani meyakini adanya surga? Berarti akidah kita sama dengan Yahudi Nasrani berarti terus dibuang. Ini orang enggak ngerti subhanallah. Justru ulama berdalil bahwasanya kesamaan kita Yahudi Nasrani, ya, menyatakan Allah di atas itu menunjukkan dalil fitrah. Bukan malah sebaliknya, mengatakan itu harus dibuang karena akidah kita akidah Yahudi Nasrani. Ya, banyak akidah Yahudi Nasrani yang tidak salah. Contohnya tadi mereka meyakini ada surga, mereka meyakini ada neraka, mereka meyakini ada Tuhan, mereka meyakini Tuhan mereka namanya Allah, ya. Terus itu semua salah. Ya. Ini contoh syubhat. Syubhat berikutnya, misalnya mereka mengatakan bahwasanya kalau Allah di atas, ya, kalau Allah di atas karena bumi itu bulat, kata mereka Allah di atas, berarti bagi penghuni yang di bawah Allah di bawah dong, ya, kata mereka. Ya, coba perhatikan sini. Misalnya mereka mengatakan bumi kan bulat, ya. Kalau Allah di atas, ini Allah di atas misalnya, ya. Maka bagi penghuni di sini benar Allah di atas. Tapi bagaimana manusia yang tinggal di bawah? Di bawah bumi. Berarti mereka bilang Allah di bawah. Allah di bawah. Bagaimana bantahannya? Bantahannya mudah bahwasanya, ya. Bahwasanya namanya arah atas, ini bantahan. Yang pertama, arah atas adalah ketinggian mutlak. Semua orang mengukur ketinggian ke arah atas. Misalnya mereka mengatakan ketinggiannya berapa? Sekian meter, sekian ribu meter dari permukaan air. Yaitu ke arah atas mereka ngitungnya. Seandainya di sini seandainya ada bangunan, ya, 100 tingkat. Kemudian di sini ada bangunan 2 tingkat. Mana lebih tinggi? Semua akan mengatakan ini lebih tinggi. Semua akan mengatakan lebih tinggi meskipun dia berada di posisi bawah kita. Kenapa? Karena orang kita yang mengukur ketinggian adalah ke arah luar. Ke arah luar. Ya. Ke arah luar. Lagi pula, siapa bilang Allah cuma di sini? Allah itu makhluk ini sangat kecil. Allah mengatakan, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat bumi semua dalam genggaman Allah. Allah meliputi semua, gampang. Allah meliputi semua makhluknya. Jadi kemana dia ke sini pun Allah kemana di mana, ya. Jadi pokoknya kita ke arah tinggi, di situ Allah. Allah di luar makhluk. Allah di luar makhluk, ya. Makhluk sangat kecil. Ya, Allah bukan terbatas cuma di sini saja, ya. Tapi dimanapun Anda mengarahkan ke arah luar, maka di situ ke arah Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Maha tinggi, ya. Bumi sangat kecil, ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tidaklah bumi dan langit di tangan Allah kecuali seperti biji sawi yang digenggam oleh kalian. Sangat kecil. Sangat kecil, ya. Sangat kecil. Jadi, saya kasih gambaran sederhana, misalnya saya punya kelereng taruhlah kecil. Kemudian ada semut, kelereng tersebut semut di atas, semut di bawah. Kemanapun dia ke atas, dia akan menunjuk kepada tangan saya. Ini saya bicara saya misalnya. Ada kelereng kecil, ada semut 3, ada semut satu bagian atasnya, satu bagian bawah, sebagian kanan atau 4 sebagian kiri. Ketika saya genggam kelereng tersebut, kemanapun dia ngarahkan semuanya ke arah tangan saya. Kenapa? Karena tangan saya meliputi kelereng tersebut, ya. Ini bantahan pertama bahwasanya arah atas adalah ketinggian mutlak, ya. Kemudian yang kedua,
yang kedua ya, bahwasanya tidak ada yang mengatakan ya, tidak ada yang mengatakan matahari di bawah ya, bulan di bawah ya. Semua orang mengatakan bulan di atas. Benda-benda langit saja, kita nggak usah bicara Allah. Benda-benda langit yang di atas semua mengatakan di atas. Nggak ada yang mengatakan bulan di bawah. Bulan di bawah. Oleh karena kalau kita bicara ketinggian mutlak itu ke arah atas, itulah ketinggian. Itulah ketinggian. Taib ini syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga. Taib. Syubhat yang ketiga. Mereka mengatakan bahwasanya ketika kita berdalil dengan bahwasanya kiblat, ya, bahwasanya orang berdoa dengan fitrahnya ke atas, semua orang mau ke arah atas ya. Kemudian mereka mengatakan maksudnya langit adalah kiblatnya doa. Langitlah kiblat ketika berdoa. Ini adalah bid'ah dalam perkataan. Tidak dikenal dari ulama salaf bahwasanya namanya berdoa kiblatnya di langit. Ya sudah, ante di belakang Ka'bah enggak apa-apa, yang penting ke arah langit. Enggak ada, coba antum di depan Ka'bah ketika antum berdoa. Bolehkah antum, baguskah dikatakan antum berdoa membelakangi Ka'bah kemudian badan ke langit? Ya orang kan doa ke situ lah menghadap Ka'bah. Karena semua orang sepakat namanya kiblatnya doa itu di Ka'bah juga. Iya enggak? Coba antum datang orang Asy'ariyah, antum bawa ke depan Ka'bah. Coba berdoa. Sudah dia membelangi, enggak masalah Ka'bah di belakang. Enggak ada masalah, yang penting kita kiblat doa itu ke langit. Enggak ada yang bilang kiblat doa di langit. Kiblat salat ya kiblat doa juga ke arah Ka'bah. Masalah ke langit itu masalah hati kita ke Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati kita ke Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bantahan yang pertama. Yang kedua, kiblat bisa dirubah. Pernah dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Apakah kiblat ini bisa tidak dirubah? Ini fitrah ke atas, bukan masalah kiblat yang bisa dirubah. Ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bagaimana Nabi SAW ketika dalam perang Badar, dia menggabungkan antara kiblat dan doa dengan hati ke Allah. Jadi dia menghadap kiblat. Tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah menghadap kiblat kemudian berdoa. Ya. Jadi menghadap kiblat. Jadi kiblatnya orang salat sama enggak ada kiblat dua di orang Islam. Kiblatnya cuma satu ya, Ka'bah doang itu. Memang ada kiblat doa beda lagi, kiblat salat beda lagi. Ini enggak benar. Benar ada yang mengatakan begini itu salah, tidak dikenal oleh ulama salaf. Ulama salaf kenal kiblat cuma satu. Kiblat doa, kiblat salat. Bagaimana kemudian mereka bikin bid'ah mengatakan bahwasanya kiblat doa adalah di langit, makanya kita ke langit. Lagi pula namanya kiblat itu adalah untuk istiqbal, untuk menghadap. Namanya menghadap itu begini, ya. Ya. Makanya kalau mau kita menghadap, kalau kiblat doa ada di langit, harusnya kita begini dong, sambil begini. Enggak kan? Kita enggak begitu. Terlentang baru kita menghadap ke langit, baru kita berdoa, enggak begitu. Jadi kiblat tetap aja kiblat ke arah kita bahkan kita menundukkan kepala begini, tapi hati kita ke langit, ya Allah gitu. Menunjukkan kiblat tetap sama. Yang mereka bikin ngeles namanya kalau bahasa ngeles, mengatakan kiblat doa adalah di langit. Ini tidak benar. Saya katakan tadi kiblat bisa dirubah, adapun hati ke langit tidak akan berubah. Baik, itu di antara syubhat yang mereka sampaikan. Di antara syubhat yang mereka sampaikan juga kata mereka, Nabi ketika ini nomor berapa? Nomor 4 ya. Nabi ketika ke atas, ke Isra Mi'raj, bukan tempatnya Allah di situ, ya. Bukan tempatnya Allah di situ, ya. Kita enggak bilang tempatnya Allah, kita bilang Allah Maha Tinggi, ya. Allah di atas arsy, ya. Allah di atas arsy. Dan semakin Nabi ke atas semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pergi ke suatu ruangan di situ ketemu Allah, enggak, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya, ya. Tapi Allah berada di atas arsy, di atas alam semesta, di luar alam semesta. Ya, dan itu ke arah atas. Makanya Nabi ke arah atas semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa malaikat Jibril. Allah berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan maka Nabi turun ketemu Musa. Musa bilang balik lagi ke atas. Kembali ke atas lagi ya. Kalau Allah tidak ada ngapain Nabi kembali ke atas? Berarti Nabi enggak tahu loh, enggak ngerti. Lebih ngerti antum mengatakan Allah tidak atas. Ngapain Nabi ke atas? Kalau Allah tidak di atas, ngapain Musa berkata kembali ke Rabbmu? Enggak, makanya yang tidak ngerti siapa? Musa, Nabi atau antum yang tidak ngerti? Saya ulangi, Musa mengatakan kepada Nabi,
kembalilah ke Rabbmu. Nabi Musa kemana? Ke atas. Nabi Muhammad kemana? Ke atas sallallahu alaihi wasallam. Dia ngerti perkataan Nabi Musa kembali ke Rabbmu itu berarti ke atas. Berarti Nabi ketemu Rabbnya ke atas. Kemudian ada orang mengatakan enggak, Nabi tidak ketemu Allah. Terus kemana kalau begitu? Berarti Nabi tidak paham dong perkataan Nabi Musa ke Allah. Maksudnya jangan ke atas dong Muhammad, pergi ke tempat lain dong. Allah tidak di atas. Jadi ini mau ditakwil semua bagaimana ya? Mereka mengatakan, lihatlah Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, ya. Padahal Allah tidak di situ. Kita bilang enggak, justru dia ke Bukit Tursina sebagai tempat yang semakin tinggi. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang Allah nongkrong di Bukit Tursina? Tidak. Tapi ke arah tinggi, ya, menunjukkan Allah Maha tinggi. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi di antara dalil mereka juga syubhat mereka. Mereka mengatakan bahwasanya dulu Allah sendirian, ya, tanpa tempat. Fahuwal an ala ma kana alaih. Kalau gitu Allah sekarang juga tanpa tempat. Terus maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak bertempat. Maksudnya apa? Allah tidak di atas ya, kita bilang enggak. Kita sepakat sama antum, Allah tidak butuh tempat. Allah di atas. Ini yang mereka menganggap Allah itu seperti makhluk masalahnya. Makanya mereka mengatakan Allah di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Kita bilang Allah di atas itu bukan berada di suatu tempat, butuh pada suatu tempat, tidak, tapi Allah di luar tempat tersebut, ya. Mana penghujung alam semesta? Di luarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi di luar alam semesta seluruhnya. Bukan ada ruang hampa Allah nongkrong di situ, ada ruang hampa yang meliputi Allah, enggak. Makanya kalau mereka mengatakan Allah tidak diarah, kita bilang maksudnya apa? Maksud antum Allah tidak diarah. Kalau maksudnya arah tersebut adalah tempat yang menaungi Allah, kita bilang kita sepakat. Allah tidak seperti itu. Tapi kalau maksudnya Allah tidak di atas, kita bilang tidak benar. Allah di atas dan Allah tidak butuh dengan tempat. Ya. Karena ini semua dibangun atas mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagian perkataan Ar-Razi, kalau Allah di atas ars, ini saya sering sampaikan. Kalau Allah di atas ars berarti Allah membutuhkan ars. Kalau Allah di atas ars berarti ars lebih luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ars jatuh, Allah ikut jatuh. Ini semua tidak benar. Alam semestanya kecil, justru langit semuanya yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah menjaga langit dan bumi agar tidak jatuh, ya. Justru Allah yang menjaga langit dan bumi. Bukan langit dan bumi menaungi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Walaupun sangat kecil dibandingkan ars, ars juga kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kecil. Ya. Dan perkataan bahwasanya di atas pasti lebih kecil daripada di bawah tidak benar. Saya sering sampaikan, lihatlah antara bumi dengan langit. Mana yang di atas langit? Ternyata bumi lebih kecil daripada langit. Langit lebih besar daripada bumi. Ternyata yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Langit tidak butuh kepada bumi. Langit tegak tanpa ada tiang dari bumi. Kalau kita lihat antara makhluk dengan makhluk, antara langit dan bumi, ternyata langit di atas. Ternyata langit lebih besar daripada bumi. Ternyata langit tidak butuh kepada bumi. Itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara makhluk dengan Allah. Kita katakan Allah di atas arsy, Allah tidak butuh dengan arsy, ya. Dan Allah tidak lebih kecil daripada arsy. Alam semesta ini sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bilang sama, Allah dulu tidak butuh tempat, sekarang juga tidak butuh tempat, ya. Sekarang juga tidak butuh tempat. Sama. Yang bilang Allah butuh tempat juga siapa? Enggak ada yang mengatakan Allah butuh kepada tempat. Ya. Ini di antara syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Ya. Kemudian juga misalnya di antara syubhat mereka bawakan misalnya ayat-ayat yang menyatakan Allah di mana-mana, ya. Ya, seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka bantahannya mudah. Kita katakan bahwasanya maksudnya bukan zat Allah yang bersama kalian di mana-mana, ya, karena kebersamaan tidak harus zatnya harus sama. Kita sering mengatakan rembulan bersama kita, bukan berarti rembulan nempel dengan kita, tidak. Maksudnya Allah bersama kita adalah ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, ya. Ya. Makanya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Apa asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Jangan khawatir. Bukan zat Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, tidak. Ya, makhluk ini kecil gimana? Bagaimana langit mau menaungi zat Allah sementara langit di dalam genggaman Allah pada hari kiamat, ya. Dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang bersama dengan
selalu dengan manusia ya, dengan adalah ilmu dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik penglihatan Allah maupun pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita di antara bantahan kita kepada mereka bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Di antara bantahan, sesuatu yang tidak bisa ditunjuk berarti tidak ada dong. Kata mereka Allah tidak di atas, tidak di luar. Ini ada alam semesta. Kata mereka Allah tidak di luar alam semesta. Allah tidak dalam alam semesta. Kalau kita Ahlussunnah enggak. Kalau ini alam semesta misalnya, kita tidak tahu hakikat alam semesta seperti apa. Tapi kalau kita bilang alam semesta yang Allah ciptakan, Allah di luar alam semesta. Tidak bergabung dengan alam semesta. Allah di luar alam semesta. Mereka mengatakan tidak. Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam. Nah, kalau tidak di luar, tidak dalam, menggabungkan yang kontradiktif. Berarti Allah tidak ada dong. Allah tidak ada dong. Coba tunjukkan kepada saya sesuatu yang ada tapi tidak bisa, tidak di atas, tidak di dalam. Coba, tidak bisa ditunjuk. Ada enggak sesuatu yang seperti itu? Kita bicara zat ya, ada zatkah yang seperti itu? Ya, dalam hadis banyak. Engkau akan melihat Allah yang melihat, berarti ada yang bisa arah yang bisa dilihat. Ya. Nabi ke atas ini mengatakan ini semua gara-gara terkena filsafat Yunani. Ya. Yang mengatakan bahwasanya namanya causa prima atau sebab pertama al-illatul ula yang merupakan sumber dari segala alam semesta. Ini perkataan Plato dan perkataan Aristoteles bahwasanya sesuatu yang merupakan sumber yaitu dia Tuhan, dia sesuatu yang sangat simpel, tidak boleh ada heterogen di situ, sesuatu yang banyak tidak ada dan dia cuma satu dan dia sesuatu yang sangat simpel, kemudian tidak boleh bergerak, dia harus statis, tidak boleh ada perubahan. Itu syaratnya Plato sama Aristoteles. Di antaranya, dia harus berbeda dengan materi sehingga dia tidak memiliki sifat apapun. Ya. Sehingga akhirnya, ini diambil oleh orang Mu'tazilah, disebut dengan wujud mutlak. Wujud mutlak itu tidak ada di alam nyata, cuma dalam benak kita. Coba sesuatu yang ada, tapi tidak di luar alam, tidak dalam alam. Mana? Enggak ada. Dan kenyataannya enggak ada berarti. Enggak ada, cuma dalam benak. Itu namanya al-wujudul kulli. Ya, al-wujudul kulli itu sesuatu yang cuma dalam benak. Contoh, sesuatu yang dalam benak seperti gini. Saya bilang, manusia. Bisa enggak kita ngerti manusia. Tapi manusia itu tidak bisa kita bayangkan kecuali kalau kita si Zaid atau si Amr, si Khalid. Adapun manusia doang, ini suatu kata yang umum yang mencakup banyak manusia. Tapi dia zatnya di alam nyata enggak ada. Dia suatu yang di zihin, suatu makna kulli. Ya, makna yang global, manusia. Karena lafal manusia ini mencakup seluruh manusia. Tapi kalau kita mau wujud di alam nyata harus ada manusia tertentu. Harus ada manusia tertentu ya. Sama wujud itu suatu perkara yang kita pahami. Tapi kalau kita bilang mau di alam nyata ya harus wujud tertentu. Wujud kursi kayak, wujud hewan kayak, wujud manusia kayak. Intinya mereka seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Ya. Ada lagi yang mengatakan ada sesuatu yang tidak di dalam, tidak di luar, tapi dia ada. Contoh ada yang mengatakan, contohnya apa? Contohnya ruh. Ya, ruh ada. Ruh antum di mana kalau tanya ruh? Ya, ruh dalam jasad. Entah sebelah mana, tapi ada kita tahu. Bukan di luar jasad. Yang bilang ruh di luar jasad siapa? Kata mereka ada suatu benda atau sesuatu perkara yang tidak bisa ditunjuk, tidak bisa di luar, tidak di dalam. Katanya ruh ya, ini enggak benar. Ini ngawur. Ruh ya bisa ditunjuk. Ruh di mana? Makanya ruh bisa keluar. Ketika ruh keluar kata Nabi SAW, inna ruha idza kharaja tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh kalau keluar mata mengikuti. Makanya disunahkan untuk menutup mata. Jadi ikhwan repot, mereka tenggelam dalam syubhat filsafat Yunani, Aristoteles, Plato, kemudian bikin syarat Tuhan. Sehingga di antara konsekuensi dari syarat-syarat tersebut Allah tidak boleh di atas. Ya kita bilang ini ulama, ribuan ulama, kemudian ratusan ulama, kemudian ijma yang disampaikan. Gimana? Kita membenarkan mereka atau kita mengatakan ulama ini semua batil, sesat? Ataukah kita mengikuti mazhab Mu'tazilah, mazhab Jahmiyah ya. Taib ikhwan dan akhwat